Reinkarnasi itu seperti apa ya? Pernah nggak sih kamu berpikir tentang apa yang terjadi setelah kita meninggal? Apakah semuanya berakhir begitu saja atau ada sesuatu yang lebih? Jadi, reinkarnasi itu keyakinan kalau jiwa kita atau bagian dari diri kita itu nggak hilang setelah kita meninggal. Jiwa kita itu abadi dan terus berlanjut, meskipun tubuh fisik kita sudah tidak ada lagi. Nah, jiwa ini tuh katanya bisa lahir lagi ke badan yang baru gitu. Bayangkan, kita bisa memulai hidup baru dengan tubuh yang baru, tapi jiwa yang sama. Jadi kayak siklus hidup yang berulang-ulang deh. Seperti musim yang berganti atau siklus alam yang terus berputar, begitu juga dengan jiwa kita. Siklus ini bisa terjadi berkali-kali loh. Setiap kali kita lahir kembali, kita punya kesempatan baru untuk belajar dan berkembang. Setiap hidup punya kesempatan buat kita belajar dan berkembang. Kita bisa memperbaiki kesalahan kita di kehidupan sebelumnya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Konsep reinkarnasi ini sudah ada sejak zaman dulu banget dan dipercaya sama banyak budaya dan agama di seluruh dunia. Dari Hindu, Buddha hingga kepercayaan suku-suku asli, semuanya punya versi mereka sendiri tentang reinkarnasi. Meskipun detail kepercayaannya beda-beda, tapi intinya tetap sama. Jiwa kita tuh berpetualang melewati banyak kehidupan. Setiap kehidupan adalah bab baru dalam perjalanan panjang jiwa kita. Reinkarnasi juga ngasih tahu kalau pengalaman kita di dunia ini tuh nggak berdiri sendiri, tapi terhubung sama kehidupan-kehidupan kita sebelumnya. Semua yang kita alami sekarang adalah hasil dari perjalanan panjang jiwa kita. Kehidupan masa lalu kita bisa memengaruhi kepribadian kita sekarang, bakat kita, bahkan ketakutan kita loh. Menarik ya? Jadi, setiap kali kita cinso déjà vu, pamit fi bergolami. Banyak orang mengaku ingat kehidupan masa lalu mereka, bahkan sampai detail-detailnya. Salah satu kasus yang terkenal adalah Shanti Devi, seorang gadis India yang lahir di tahun 1920-an. Shanti Devi bisa mengingat dengan jelas detail kehidupan sebelumnya di kota yang gak jauh dari tempat tinggalnya, termasuk nama suami dan anak-anaknya. Para peneliti pun penasaran dan mencoba menyelidiki cerita Shanti. Ternyata, banyak detail yang diceritakan Shanti sesuai dengan catatan sejarah. Kasus Shanti Devi dan kasus-kasus lainnya memunculkan pertanyaan menarik tentang ingatan manusia dan kemungkinan untuk mengingat kehidupan masa lalu. Ada yang menganggap cerita-cerita ini cuma khayalan, tapi ada juga yang yakin kalau ini bukti kuat tentang adanya reinkarnasi. Keakuratan beberapa detail, terutama yang sebelumnya nggak diketahui oleh orang tersebut, sulit dijelaskan sing teori convention. Kalau dari sisi ilmiah, reinkarnasi masih jadi perdebatan. Ilmu pengetahuan modern yang selalu butuh bukti konkret, kesulitan menjelaskan fenomena yang berada di luar pemahaman kita tentang kesadaran dan otak. Tapi, beberapa ilmuwan mulai meneliti kemungkinan kalau kesadaran itu nggak cuma bergantung sama otak fisik kita. Fisika kuantum yang mempelajari tentang kesadaran non-lokal menawarkan beberapa kemungkinan yang menarik. Penelitian tentang pengalaman mendekati kematian juga memberikan sedikit gambaran tentang sifat kesadaran di luar tubuh. Banyak cerita tentang pengalaman mendekati kematian yang punya kesamaan. Misalnya, merasa keluar dari tubuh dan masuk ke alam lain. Meskipun sains belum bisa membuktikan reinkarnasi secara pasti, penelitian tentang kesadaran dan hubungannya dengan alam di luar tubuh fisik terus berlanjut. Bagian 4. Perspektif spiritual tentang reinkarnasi. Banyak tradisi spiritual seperti Hindu, Buddha, dan beberapa budaya asli meyakini reinkarnasi sebagai bagian penting dari ajaran mereka. Dalam ajaran Hindu, misalnya, reinkarnasi dikenal sebagai samsara, siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali yang terus berulang. Sementara dalam ajaran Buddha, reinkarnasi adalah bagian dari proses mencapai nirvana, keadaan bebas dari penderitaan. Mereka melihat reinkarnasi bukan sebagai kejadian acak, tapi perjalanan jiwa yang bertujuan untuk berevolusi. Setiap kehidupan dianggap sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, belajar dari kesalahan, dan mengembangkan kebijaksanaan. Jiwa dianggap mengalami berbagai pengalaman untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Dalam keyakinan ini, tujuan hidup adalah belajar, tumbuh, dan pada akhirnya mencapai pencerahan spiritual atau pembebasan dari siklus hidup dan mati. Pencerahan ini sering digambarkan sebagai kebebasan dari penderitaan dan keterikatan duniawi, mencapai keadaan damai dan harmonis.
Setiap kehidupan memberikan kesempatan untuk mengatasi kelemahan, mengembangkan kebaikan, dan maju di jalan spiritual ini. Melalui tindakan baik dan niat yang tulus, seseorang dapat memperbaiki karma mereka dan mendekatkan diri pada pencerahan. Karma, yang sering dikaitkan dengan reinkarnasi, menunjukkan bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi, tidak hanya di kehidupan ini, tetapi juga di kehidupan mendatang. Karma adalah hukum sebab akibat yang mengatur keseimbangan alam semesta, memastikan bahwa setiap tindakan memiliki dampak yang setara. Tindakan positif menciptakan karma positif, yang mengarah pada kehidupan yang lebih baik di masa depan, sementara tindakan negatif menciptakan karma negatif, yang mengakibatkan keadaan yang lebih sulit di kehidupan mendatang. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip karma, seseorang dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan penuh kasih, serta mempersiapkan diri untuk perjalanan spiritual yang lebih tinggi. Bagian 5. Argumen pro dan kontra, menelisik bukti-bukti. Mereka yang percaya pada reinkarnasi menunjukkan beberapa bukti, seperti ingatan kehidupan lampau, pengalaman mendekati kematian, dan kepercayaan reinkarnasi yang tersebar luas di berbagai budaya dan sepanjang sejarah. Mereka berpendapat bahwa konsep reinkarnasi memberikan penjelasan yang menarik tentang keberagaman pengalaman manusia dan ketidakadilan hidup yang tampak. Reinkarnasi, menurut mereka, menawarkan harapan untuk kemajuan dan tujuan hidup yang melampaui keberadaan duniawi ini. Namun, orang-orang yang skeptis tetap tidak yakin. Mereka berpendapat bahwa ingatan kehidupan lampau dapat dijelaskan oleh fenomena psikologis seperti kriptomnesia atau pengaruh sugesti. Mereka memandang pengalaman mendekati kematian sebagai respons fisiologis terhadap otak yang sekarat, bukan kilasan sekilas tentang kehidupan setelah kematian. Perdebatan tentang reinkarnasi kemungkinan akan terus berlanjut selama misteri kesadaran dan hakikat realitas masih belum terpecah. Bagian 6. Misteri yang tak terlupakan, reinkarnasi dan pikiran terbuka. Konsep reinkarnasi memang menarik, tapi juga memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Apakah kita benar-benar hidup lebih dari sekali? Apakah jiwa kita melakukan perjalanan melalui berbagai bentuk kehidupan, mengumpulkan pengalaman dan kebijaksanaan dari setiap inkarnasi? Bisakah kesadaran ada secara independen dari tubuh fisik? Apakah kesadaran kita adalah entitas yang terpisah, yang dapat bertahan hidup setelah kematian fisik? Atau apakah itu hanya produk dari otak kita? Apakah kita benar-benar membawa jejak kehidupan masa lalu di dalam diri kita? Mungkinkah kenangan, bakat, atau ketakutan yang kita miliki sekarang adalah hasil dari pengalaman di kehidupan sebelumnya? Apakah ada tujuan yang lebih tinggi untuk keberadaan kita yang melampaui satu masa kehidupan? Apakah kita di sini untuk belajar pelajaran tertentu, untuk berkembang secara spiritual, atau untuk mencapai suatu bentuk pencerahan? Pertanyaan-pertanyaan ini telah memikat para pemikir, filsuf, dan pencari spiritual selama berabad-abad. Dari Plato hingga Buddha, dari filsuf Yunani kuno hingga guru spiritual modern, konsep reinkarnasi telah menjadi subjek diskusi dan meditasi yang mendalam. Meskipun jawaban pasti masih sulit dipahami, kemungkinan adanya reinkarnasi mengajak kita untuk mempertimbangkan perspektif yang lebih luas tentang hidup, mati, dan hakikat keberadaan kita sendiri. Ini mengundang kita untuk melihat kehidupan kita saat ini sebagai bagian dari perjalanan yang lebih besar dan lebih panjang. Baik kita menerima reinkarnasi sebagai keyakinan atau mendekatinya dengan skeptisisme yang sehat, eksplorasi konsep ini dapat menjadi katalis untuk refleksi pribadi dan pertumbuhan spiritual. Ini dapat membantu kita untuk lebih menghargai setiap momen, untuk mencari makna yang lebih dalam pengalaman kita, dan untuk mengembangkan rasa empati dan kasih sayang yang lebih besar terhadap orang lain. Pada akhirnya, pertanyaan tentang reinkarnasi, seperti banyak misteri terbesar dalam hidup, mengajak kita untuk tetap berpikiran terbuka dan menerima hal-hal yang tidak kita ketahui. Ini adalah undangan untuk terus mencari, untuk terus bertanya, dan untuk terus berkembang dalam perjalanan kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan alam semesta yang kita huni.